warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Husni, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kampus UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 2 dengan modul PJBL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebenarnya pagi ini sebelum kita memulainya, kita mulai dengan doa. Silakan silakan doanya. Siap dan pada turun depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah kepadaku paham yang benar. Amin. Ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik, kita harus selalu mengingat dan berbagi mengingat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengingat Allah, ya, keesaan Allah melalui Asmaul Husna. Silakan Anda baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi
ada yang dijanjikan oleh Allah. Nah sekarang ibu ingin bertanya, apa pendapatnya nih? Oke, seperti yang kita tahu ya, di dalam era digital ini kita mengenal namanya media sosial. Nah begitu banyak media sosial kira-kira. Nah menurut anda semuanya, apa yang bisa kita lakukan di media sosial itu? Ada yang tahu? Katakan. Ada yang tahu? Oke, silakan ada apa? Yang pertama itu seperti minta informasi tentang pembelajaran kok. Ya, mencari informasi tentang pembelajaran. Terus itu yang Yang positif kok. positifnya. Kalau yang negatifnya ada Kalau apa? yang negatifnya seperti kecanduan game kok. Oke, kecanduan game. Kita kadang ya, kita karena kecanduan game itu kita lupa waktu istirahat. Kemudian ketika kita sudah mengenal yang namanya media sosial itu, apakah kita tahu di media sosial itu harus punya etika? Nah, apakah penting kita menjaga etika itu? Penting. Nah, kalau menurut Radit gimana? Penting nggak kita menjaga etika tersebut? Penting. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kenapa pentingnya beretika sosial itu? Oke, silakan ada gue. Kenapa? Karena kalau etika di media sosial tidak dijaga, bisa dikatakan merupakan penghinaan atau persekutuan pendidikan di media sosial. Oke, terkadang ya ketika kita bermedia sosial itu tidak memperhatikan yang namanya etika, ya ibaratnya semau gue, ya omongan-omongan gue, media sosial gue yang punya, kalau nggak suka skip aja. Intinya, kalau kita tidak mengenal etika itu, maka banyak akan timbul perselisih. Terkadang memang ucapan kita itu tidak kita tunjukkan kepada orangnya, tapi yang orang membaca dia akan merasa tersinggung. Baik, sebelum kita mengenal yang mana materi kita adalah tentang media sosial, adab bermedia menggunakan media sosial. Berarti adab itu apa? Adab itu apa? Adab itu etika, tingkah laku. Nah sebelum itu ada baiknya beberapa pertanyaan yang ingin ibu tanyakan. Nah kira-kira apa yang kalian pikirkan saat mendengar nama apa kata-kata etika dalam berkomunikasi di media sosial? Oke, silakan Aziza. Menurut saya, untuk memastikan bahwa informasi yang diterima atau dibagikan di media sosial itu benar, kita bisa melakukan beberapa hal yang berikut ini, yaitu periksa sumber informasi dan memperhatikan gaya penulisan dan bahasa. Oke, ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan. Ada Sari. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu memeriksa sumber informasi. Nah, maksudnya di sini memeriksa sumber informasi tersebut, apakah informasi tersebut terpercaya atau resmi. Yang kedua, informasi yang valid. Informasi yang valid yaitu biasanya didukung dengan fakta yang nyata dan bukti-bukti yang konkret. Oke, jadi ketika kita ingin memahami media sosial itu, kita harus memahami dulu dari mana sumbernya, benar apa tidak. Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita memastikan informasi tersebut benar atau tidak? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nomor dua, bagaimana memastikan bahwa informasi yang kita terima itu atau dibagikan itu benar atau tidak? Oke, ada siapa namanya saya? Rizky, silakan Rizky. Cara agar kita Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memastikan informasi tersebut benar atau tidak? Caranya adalah memastikan dari mana sumber yang diambil informasi itu benar, supaya kita tidak termakan hoax begitu. Oke, kita hapus dulu untuk komunikasi ya. Jadi ketika kita memastikan benar atau tidaknya itu kita lihat dulu sumbernya. Sumbernya ini benar apa tidak? Nah, kalau memang benar, tentu kita
kita tidak langsung menerimanya dengan langsung ya, tapi kita cari dan cari lagi apakah benar atau tidaknya informasi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, menurut Nanda semuanya nih, media sosial itu apakah hanya memiliki dampak negatif saja? Tidak. Kenapa? Siapa yang bisa jawabannya? Silakan. Bisa. Apakah dampak media sosial itu hanya negatif saja? Tidak. Kenapa? Oke, silakan coba. Media sosial tidak memberikan dampak negatif saja, namun ada dampak positif yang diberikan oleh media sosial. Contohnya, kita bisa mencari informasi yang sangat penting di media sosial dan juga untuk berkomunikasi lebih mudah juga di media sosial seperti Instagram atau WhatsApp. Oke. Jadi media sosial itu tidak hanya mempunyai dampak Negatif. Lanjut yang ke berikutnya, bagaimana cara kita itu menjaga privasi diri kita dan orang lain di media sosial? Tentunya ada yang tahu? Oke, silakan. Sekarang Agil. Ya, silakan Agil. Baiklah, mungkin ada beberapa cara menjaga privasi diri kita dan orang lain di media sosial. Yang pertama yaitu atur pengaturan privasi. Pastikan untuk meninjau atau mengubah pengaturan privasi atau media sosial kita. Yang kedua, jangan bagikan informasi pribadi. Contohnya seperti alamat rumah, nomor telepon, dan rekening keuangan. Oke. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat, yang mana kata sandi ini akan menjaga akun media sosial kita tidak dihack orang. Yang keempat, berhati-hati dengan permintaan pertemanan. Lalu periksa aplikasi pihak ketiga. Oke. Jadi untuk menjaga privasinya itu ya, tentu kita harus paham dulu yang mana saja yang pantas kita publikasikan. Untuk itu ada baiknya kita juga mengenal yang namanya adab atau etika dalam media sosial itu, karena ini bertujuan untuk kita lihat ada tujuan pembelajarannya. Bu minta di depan sudah sama-sama kita lihat. Coba Ibu minta siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Oke, Citra. Tujuan pembelajaran pertama yaitu membahas pentingnya adab dalam menggunakan media sosial. Oke, membahas bahwa pentingnya menjaga adab dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, oke, Salu, silakan ada Salu. Yang kedua yaitu memahami dasar nakli, yaitu dalil Al-Quran dan hadis terkait penggunaan media sosial. Oke, yang ketiga, oke, silakan ada Rama. Tujuan pembelajaran ketiga adalah menerapkan karakter mulia dalam bermedia sosial. Oke, intinya yang pertama itu kita harus paham betul kenapa penting dalam kenapa pentingnya kita beretika dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, untuk bermedia sosial saja itu ada adabnya, ada etikanya, dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Serta yang tujuan kita yang terakhir adalah kita bisa menerapkan apa-apa saja yang baik dan apa-apa saja yang tidak baiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan baik semuanya, ini ada beberapa contoh ya yang Ibu gunakan ya di dalam menjelaskan kepada Anda semuanya tentang pentingnya adab media sosial itu. Sama-sama kita lihat nanti kenapa di dalam video ini ada apa dengan media sosial tersebut. Baik, ada Ibu putarkan, silakan kita simak. Ada satu kondisikan terus ini bisa sampai
dari apa yang sama-sama kita lihat tadi ya, ternyata media sosial itu ada positif dan ada negatif. Ya, positifnya ada yang bisa belajar. Kalau negatifnya kecanduan. Nah, sekarang yang bertanya tadi itu di dalam video itu kira-kira banyak positif apa negatif? Negatif. Nah, untuk itu Ibu berharap hari ini kamu bisa menyuarakan apa yang kamu lihat tadi di dalam sebuah project ya, mana kalian Ibu minta nanti menghasilkan projectnya berupa ini. Kalian akan Ibu bebaskan nanti memilih ya apa saja yang kira-kira menurut Anda apa yang bisa kalian hasilkan untuk memahami media sosial tersebut. Oke, Bang, apa saja kira-kira kita ada poster, kemudian ada video, kemudian apa lagi? Ada istilahnya apa namanya ini? Pandu. Ibaratnya kita memberikan satu ya hasil dari hasil media sosial. Oke, baik, hari ini kita akan bagi ke dalam kelompok. Mudah-mudahan kalian bisa memahami yang namanya ada media sosial itu dalam kelompoknya. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 4 bagian. Silakan semuanya duduk dalam kelompok. Semuanya. Oke, sebelum kita diskusi ada baiknya kita kembalikan semangat kita. Semangat! Takbir! Oke, silakan diskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 yang mau akan buat apa? Rencananya? Oke, silakan dibuat ya. Oke, ini kelompok. Oke, yang buat apa rencananya? Ini kelompok berapa? Ya, boleh. Oke, yang berikutnya ini kelompok berapa? Yang berikutnya apa nih? Oke, baik, waktu untuk diskusinya sudah kita anggap selesai ya, mudah-mudahan hasilnya sudah maksimal. Saatnya sekarang ini kita presentasi kelompok. Nah, kelompok berapa dulu yang dipresentasi? Oke, silakan ada Pipa dipresentasikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai bijak dalam menggunakan sosial media. Dan ini adalah sebuah poster yang telah kami buat secara bersama, dan ada pun beberapa hal yang dan ini adalah hasil poster dari kelompok kami, yaitu mengenai bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, di sosial media ini ada hal yang dianjurkan dan ada pula hal yang dilarang. Hal yang dianjurkan yaitu dengan yang pertama itu ada berdakwah, silaturahmi, menyebarkan informasi positif, dan kita bisa dapat ilmu baru. Namun ada hal yang dilarang, yaitu seperti gibah, cyberbullying, ujaran kebencian, dan bullying. Mungkin itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Oke, kita hapus untuk kelompoknya. Oke, baik, terima kasih ya kepada kelompoknya. Ada bijak dalam menggunakan media sosial ya. Ada dakwah, kemudian menyebar informasi positif, silaturahmi, kemudian mendapatkan ilmu yang baru. Oke, silakan kepada kelompoknya duduk kembali. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 juga ingin mempresentasikan dampak-dampak dari media sosial dan adab menggunakan media sosial. Nah, kami kelompok 1 membuat presentasi video yang ini adalah adab menggunakan media sosial. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama. Saya bikin dulu videonya. Nah, gimana teman-teman videonya? Seru gak? Seru. Itu tuh cuma cuplikannya aja teman-teman. Kami kelompok 1 sudah memberikan 10 videonya di kelas kami, di grup kelas kita. Jadi jangan lupa tonton ya. Itu sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Hasil presentasinya cukup berbakat semuanya ya. Ternyata ada bagaimana caranya kalian itu menarik perhatian orang untuk bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan. Ya, intinya apa? Kita bisa memberikan pemahaman kepada seseorang itu melalui gambar, melalui tontonan, sehingga bisa memahami mereka yang mendengarkan atau yang melihat itu bisa memahami apa tujuan kita dalam menyampaikan sebuah ilmu tersebut. Kemudian setelah itu ya ada baiknya ibu ingin bertanya nih kepada anda semuanya, setelah kita belajar ini ya, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hasil diskusi tadi? Saya Bu. Oke, silakan adanya Andra. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dalam diskusi kita hari ini adalah yang pertama adalah bahwa media sosial itu memiliki berbagai macam dampak. Ada dampak positif juga sama dampak negatif. Di antara dampak positif adalah kita dapat mencari informasi, sedangkan dampak negatifnya seperti pembulian di media sosial, cyberbullying dan masih banyak lagi. Selain itu juga kita harus menjaga adab dan etika dalam bermedia sosial supaya tidak terjadinya perselisihan dalam melakukan media sosial, Bu. Oke, kita apresiasi. Ternyata ya, yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita ambil itu ada bermacam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positifnya dalam media sosial itu kita bisa mencari atau menambah ilmunya. Kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Kalau negatifnya, terkadang kita bisa menjadi korban bullying atau hack. Kemudian yang keduanya, bagaimana caranya kita bisa menerapkan adab bermedia sosial itu? Yang mau? Oke, silakan ada Dito. Hanya bisa menerapkannya, kita harus mengetahui batasan-batasannya dulu. Oke, kita harus tahu batasan-batasan di dalam menggunakan media sosial. Oke, baik. Dari awal sampai tahap diskusi ya, kita sudah menghasilkan satu pemahaman di dalam pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita buat kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama sudah dibuatkan ya. Silakan siapa yang bisa? Anda sudah. Oke, silakan Dara yang bacakan. Kesimpulan hari ini yaitu ada bermedia sosial adalah bagian dari implementasi agama Islam. Oke, adab bermedia sosial itu adalah bagian dari implementasi ajaran Islam. Jadi intinya dalam bermedia sosial itu etika itu termasuk salah satu yang dibatasi atau yang diajarkan di dalam ajaran agama. Yang kedua, katakan. Oke, Nanda Zahid, silakan. Ya, kesimpulan yang kedua yaitu penting untuk mengendalikan diri dan mencari informasi. Oke, yang keduanya penting sekali untuk mengendalikan diri. Karena apa? Pengendalian diri itu sangat penting dalam menggunakan media sosial. Karena kita tahu kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan bisa tersesat dalam menggunakan media sosial. Yang
bermedia sosial dengan adab mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Oke, bermedia sosial itu ya, bermedia sosial dengan adab akan mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Intinya, kalau kita menggunakan media sosial itu sesuai dengan adabnya, sesuai dengan etikanya, itulah cerminan diri kita akan keimanan dan ketakwaan kita. Oke, baik, kata terakhir dari Ibu ya untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya satu pesan dari Ibu ya. Yang pertama, gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, belajar gunakanlah media sosial itu untuk merambah dunia. Ciptakan sesuatu hal yang positif yang bisa mendatangkan harta kekayaan bagimu. Karena apa? Jika kita bermedia sosial itu mengarahkan kepada hal yang positif, maka insya Allah jangankan dunia yang kita kuasai, bahkan akhirat pun bisa kita capai. Kenapa? Karena dengan media sosial kita lebih banyak bisa mengenal apa yang kita perlukan di dalam mempelajari ilmu agama. Baik, mungkin itu saja kata-kata terakhir dari Ibu dari awal sampai terakhirnya. Jika ada kesalahan kata, kesilapan kata, satu pesannya, yang baiknya kita bawa pulang, yang tidak baiknya kita tinggalkan di sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.